Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 13 Januari 2023. Selengkapnya. Berita pertama pada pagi hari ini datang dari DPR RI yang meminta pemerintah mengkaji kembali program vaksinasi bagi anak usia 6 bulan hingga 11 tahun yang harus terjamin aman serta tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan anak. DPR RI meminta pemerintah fokus kepada program imunisasi bagi anak yang terhambat akibat pandemi COVID-19. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan melakukan kajian yang komprehensif terkait vaksinasi untuk anak-anak. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, mendukung upaya pemerintah terkait vaksinasi bagi anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Namun ia berpendapat Kementerian Kesehatan perlu melakukan kajian mendalam serta melaksanakan tahapan uji klinis terhadap produk vaksin untuk anak-anak. Rahmat Handoyo menyatakan hingga saat ini belum ada program tetap dari pemerintah terkait kewajiban vaksinasi bagi anak-anak. Menurutnya pemerintah saat ini dapat fokus pada imunisasi anak yang sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Justru saat ini yang menjadi skala prioritas adalah imunisasi dasar anak kita yang masih rendah sekali karena COVID-19. Justru itu yang menjadi kedepankan. Sedangkan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan apa itu KIPI-nya, apa itu efekasinya sesuai dengan harapan kita. Nah itu yang paling penting. Rahmat Handoyo menuturkan kasus COVID-19 yang menimpa anak-anak relatif rendah jika dibanding kasus pada orang dewasa. Oleh karena itu, ia menilai vaksinasi bagi anak harus dipersiapkan secara matang agar lebih aman dan tidak memiliki efek samping kesehatan yang signifikan. Saat ini sedang dibahas, sedang diuji, sedang diteliti terhadap vaksin untuk anak-anak khususnya 6 bulan sampai usia 11 bulan. Ini kan masih proses penelitian ya, bagaimana dampaknya terhadap vaksin, KIPI-nya terutama ya, karena masih bayi ya, balita ya. Kemudian bagaimana efikasinya ketika disuntikkan itu yang paling penting. Sedangkan pemerintah belum menemukan atau belum selesai untuk menghasilkan kebijakan bagaimana strategi untuk vaksinasi untuk anak-anak. Oki Zulendra dan Rifki Wahdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai pemberlakuan kembali sistem kerja dari rumah memberi dampak positif, terutama dalam meningkatkan produktivitas para pekerja. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk kegiatan sekolah. Puluhan ribu warganet ikut menandatangani petisi online di website change.org mengenai pemberlakuan kembali sistem kerja dari rumah. Hingga hari Kamis 12 Januari 2023, petisi yang meminta dikembalikannya sistem kerja work from home itu telah mendapat tanda tangan hingga 23.000 lebih. Munculnya petisi ini dilatar belakangi oleh kondisi jalanan Jakarta pasca pandemi yang tidak kondusif. Kemacetan serta meningkatnya polusi dinilai membuat pekerja tidak produktif dan efisien ketika harus berjibaku menuju tempat kerja. Menanggapi isu itu, anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina menilai metode work from home merupakan kebiasaan baru yang positif, sebab masyarakat jadi lebih fleksibel dalam bekerja dan tidak terlalu membuang banyak waktu. Meski begitu, Arzetti menekankan bahwa sistem bekerja dari rumah tidak dapat diterapkan oleh guru di sekolah, karena pada dasarnya pelajar butuh tatap muka untuk meningkatkan kemampuan bersosial, kedisiplinan, dan pendidikan adab. Mungkin kita bisa lihat dari kapasitas pekerjaan kita. Tapi kalau aku secara personal, kalau yang namanya sekolah dari rumah, aku nggak setuju. Kalau boleh sekolah tetap dilakukan di sekolahan. Kalau bekerja, saya rasa boleh lah ya, selama itu tidak mengganggu kegiatan pekerjaannya. Karena banyak positifnya gitu, artinya di jalanan tidak begitu padat, kemudian waktu terbuang gitu. Jadi kayak sekarang ini kemacetan mulai membuat kita menjadi stres lagi gitu loh. Jadi positif kalau ada perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan hal-hal work from home seperti itu, buat aku ya nggak merugi ya. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait banyaknya pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam pemilu, DPR RI menilai pentingnya pemahaman mengenai netralitas ASN. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Komisi 2 DPR RI menyayangkan adanya temuan terkait pelanggaran netralitas ASN sebesar 50% sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Komisi 2 DPR RI berharap ASN lebih memahami mengenai ketentuan yang melanggar netralitas sebab selama ini simpul pelanggaran netralitas ASN adalah ketidakpahaman mengenai regulasi. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta pimpinan Komisi 2 memanggil Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk dimintai keterangan terkait adanya pelanggaran netralitas ASN sebesar 40% di sepanjang tahun 2020-2022. Ia menilai angka tersebut sangat besar dan akan mencederai prinsip birokrasi yang bersih. Netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah diragukan banyak pihak. Sejumlah temuan menyebutkan ASN cenderung akan berpihak kepada petahana ketimbang kandidat pendatang baru. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mempertanyakan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas ASN di seluruh Indonesia. Agung menuturkan penguatan peran KASN dalam konteks reformasi birokrasi adalah untuk mengakselerasi praktik merit system, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi dan mengedepankan netralitas dalam setiap pagelaran pesta demokrasi. Kepada teman-teman KASN, tolong lebih dipertajam lagi visi dan cara pandang ke depan. Meskipun hasil temuan itu sifatnya hanya bisa membuat rekomendasi-rekomendasi ya, tetapi kalau kebutuhannya mendesak, perlu ada perubahan atau pengaturan regulasi demi netralitas, demi suksesnya dan terselenggaranya pemilu serentak di 2024. Kenapa kita tidak coba bikin susun naskah akademiknya? Bagaimana roadmap tentang birokrasi bersih dan melayani? Fitian dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya. DPR RI menilai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyebut yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan kemampuan dalam membayar utang luar negeri, mengingat rasio utang terhadap produk domestik bruto hingga akhir tahun 2022 sudah menyentuh angka 37,91%. Terkait rencana pemerintah yang akan menarik utang baru sebesar Rp696 triliun di tahun 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron meminta pemerintah untuk menahan diri dengan tidak menambah utang luar negeri, mengingat ancaman resesi global dapat berdampak pada tidak tercapainya pendapatan negara. Herman menjelaskan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor akibat beban pembayaran utang luar negeri. Untuk itu, Herman meminta pemerintah dapat menjaga kondisi fiskal dan nilai kurs rupiah terhadap dolar. Kita juga tidak perlu kemudian meningkatkan atau menambah hutang dulu. Kita harus tahan dulu. Karena apa? Kalau nanti pendapatan negaranya turun akibat pertumbuhan ekonomi tidak memadai, kemudian APBN tidak cukup mampu untuk menopang pembangunan berbagai sektor, ini kan yang dikhawatirkan justru nanti kita hanya dibebani oleh pembayaran hutang luar negeri. Sementara itu, anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun menegaskan, DPR akan terus mengawal agar utang yang dilakukan pemerintah dapat digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian. Menurut saya sangat aman, walaupun cara menghitungnya ini kan total jumlah utang di dalam struktur APBN kita. Utang pemerintah ini kan hanya yang dihitung adalah utang yang ada di dalam struktur pembiayaan APBN. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Sebanyak 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI menolak pemilihan umum 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. 8 fraksi di DPR tersebut memilih mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup dinilai memukul mundur demokrasi di Indonesia. 8 dari 9 fraksi di DPR mengeluarkan surat pernyataan sikap bersama agar pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun 8 fraksi yang mendorong MK mempertahankan sistem proporsional terbuka adalah fraksi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Desakan agar MK mempertahankan sistem proporsional terbuka di pemilu 2024 lantang disuarakan oleh 8 fraksi DPR tersebut. 8 fraksi di DPR juga menegaskan akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Mereka juga mengingatkan KPU bekerja sesuai amanat undang-undang dan tetap independen. Ketua Komisi 2 DPR RI dengan tegas meminta para penyelenggara pemilu harus bekerja secara independen dan profesional sesuai amanat undang-undang dengan mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bersama-sama menyatakan sikap. 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. 2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24/PUU /6 Romawi /2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi Pemilihan Umum RI pada 14 Februari 2022 telah meluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024. Pemungutan suaranya sendiri akan digelar 24 bulan setelah peluncuran, yakni 14 Februari 2024. Dengan peluncuran tersebut, tahapan pemilu 2024 sesungguhnya sudah berjalan. Nah, seperti apa dan sudah sampai sejauh mana persiapan penyelenggaraan pemilu 2024? Kita akan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
setiap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, itu kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022. Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 pasal 2, pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. DPR RI menekankan mengenai akurasi dan pemutakhiran data pemilihan pada pemilu 2024 untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, sementara itu, pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu pemirsa yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini, yaitu dari sistem proporsional terbuka kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Usulan tersebut saat ini tengah diajukan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Dan berikut ini laporan selengkapnya untuk Anda dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Satu tahun lagi, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan. Tahun ini merupakan saatnya memperkuat konsolidasi bagi seluruh komponen penyelenggara pemilu menuju pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Komisi 2 DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan berharap pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar, aman, terkendali. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah persoalan data pemilih tetap atau DPT. KPU harus melakukan pemutakhiran DPT sebagai fondasi pelaksanaan pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Arsya Juliandi Rahman meminta KPU bekerja secara optimal agar data yang diperoleh akurat dan aktual. Segera dan perlu kita laksanakan yaitu pencocokan daftar data pemilih yang sudah ada di KPU. Tentu kita akan tahu persis data yang ada dengan yang aktual nantinya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Dian Istiqomah menjelaskan pemekaran wilayah yang terbentuk baru-baru ini akan berpengaruh pada jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan.
Kadang berita yang di luar ini agak aneh juga yang saya dengar. Wah, itu permainan politik dan lain-lain. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya ada hitungannya. Ketika jumlah populasi di suatu tempat itu bertambah, otomatis mereka ada pemekaran. Karena adanya pemekaran, otomatis bertambahlah jumlah dapil. Baru-baru ini muncul permohonan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi ini pun menjadi pro dan kontra di kalangan publik, khususnya terkait sistem proporsional yang digunakan. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta KPU tidak masuk ke ranah politik untuk mencegah kegaduhan di masyarakat. Ia berharap KPU fokus terhadap fungsinya, yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Teman-teman komisioner yang lain sudah bekerja dengan maksimal. Teman-teman komisioner yang ada di daerah sudah melalui proses tahapan. Rekrutmen PPK, rekrutmen PPS bahkan saat ini sedang dilaksanakan. Ini pun juga sudah melalui proses tahapan dan kesepakatan sebagaimana ditetapkan pemerintah bersama-sama dengan DPR, dalam hal ini Komisi 2. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyampaikan pandangannya terkait sistem proporsional tertutup yang dikhawatirkan bisa menurunkan minat masyarakat terhadap politik. Mau menyeberang masuk ke partai politik. Kenapa? Di dalam proporsional tertutup itu diberlakukan penetapan calon anggota DPR RI, calon anggota partai lainnya, itu tergantung pada partai. Nah, kalau nomor urut kecil mereka tidak akan peroleh, mana mungkin mereka mau masuk ke partai, karena semata-mata orang-orang di partai itu saja yang akan duduk di nomor urut itu. Nah, dalam kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP baru-baru ini, Komisi 2 DPR RI mendorong seluruh pihak untuk tetap melaksanakan pemilu dan pilkada serentak 2024 berdasarkan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang tersebut. Sesuai dengan undang-undang, KPU adalah lembaga pelaksana dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Atas dasar tersebut, Komisi 2 DPR RI mengingatkan KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pemilu. Komisi 2 DPR RI juga menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Elisa tahu Belitung nggak? Tahu dong. Nah, pemirsa, siapa yang tak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ini memiliki pantai dengan bebatuan besar, beragam fenomena geologi, serta keragaman budaya dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Nah, sesaat lagi kita akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi. Nah, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah, Elisa, kita tadi udah membahas tentang Pulau Belitung. Dan ketika berbicara Pulau Belitung, hal utama yang terbersit di pikiran pemirsa pastilah film Laskar Pelangi. Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Nah, oleh karena itu umum juga pemirsa, tak salah nih jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib masuk ke daftar list destinasi wisata untuk dikunjungi di Indonesia. Dan pemirsa, berikut informasi lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung, tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung, dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin.
Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun, tak hanya timah. Bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di Desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Bagus banget emang Belitung ini, Mam. Kamu udah pernah belum sih sebenarnya ke Belitung? Belum pernah nih, Alisa. Nanti mungkin bisa dimasukin nih sebagai salah satu destinasi kalau mau liburan ya, Mam ya? Ya, betul sekali. Baik pemirsa, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ada pusat PUU yang mengadakan FGD hari ini. FGD ini terkait urgensi perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Juga pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Wam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Kenapa COVID?